di silikon tanpa dopan atau di silikon murni ada yang namanya Fermi energi, yaitu tingkat energi tertinggi yang dapat dicapai oleh elektron. Dan ini posisinya persis di tengah-tengah band gap. Ketika didoping dengan golongan 5, Fermi energi ini bergeser ke atas. Sehingga semakin banyak elektron yang dapat berpindah ke pita konduksi. Sedangkan di tipe P, ya, Fermi energi ini bergeser ke bawah, sehingga makin banyak elektron yang dapat pindah ke akseptor level, sehingga meninggalkan banyak hole di pita valensi. Sekarang apa yang terjadi jika silikon tipe P dan tipe N didekatkan? Akan terbentuk yang namanya p-n junctions, ya. Jadi p-n junctions ini adalah prinsip dasar kerja dari berbagai macam alat semikonduktor seperti solar cell dan dioda. Yang terjadi pada pita energi adalah Fermi level di daerah tipe P, yaitu yang Fermi levelnya di daerah tipe P dan tipe N itu menjadi sejajar, dan sedangkan energi level yang lain menjadi bengkok, ya. Ini di daerah sini akan menjadi bengkok. Sehingga akan terbentuk perbedaan potensial yang dalam hal ini, ya, akan terbentuk perbedaan potensial yang besarnya Q V0 yang disebut dengan perbedaan potensial ini disebut dengan built-in potential atau V0 antara silikon tipe P dan tipe N. Jika sudah terjadi perbedaan potensial, akan ada kemungkinan elektron di tipe N untuk berpindah ke tipe P, ya. Di sini kalau tipe N kelebihan banyak elektron di sininya, ya. Elektron ini akan dapat berpindah ke sini, sedangkan hole di tipe P akan dapat berpindah ke tipe N. Perpindahan elektron hole inilah yang nantinya dapat mengatur sinyal pada transistor. Jadi di sini kita coba ingatkan lagi cara kerja transistor. Transistor terutama jenis yang paling banyak dipakai yaitu field effect transistor, ya. Ini bekerja dengan cara mengatur arus yang mengalir, ya. Arus yang mengalir antara source dan drain dengan mengatur arus yang mengalir dari source ke drain dengan mengatur voltase pada gate. Pada saat tidak ada arus yang mengalir, transistor tersebut mati, ya. Pada saat tidak ada elektron yang dapat pindah dari source ke drain, transistor tersebut mati. Sedangkan pada saat arus mengalir, transistor tersebut hidup atau on, ya. Salah satu makanya transistor jenis FET, dalam hal ini MOSFET, dapat berfungsi sebagai pemutus dan penyambung sirkuit. Jadi MOSFET ini adalah salah satu jenis dari FET. Ya, saya rasa kita tidak perlu membahas tentang detail tentang hal ini di sini, karena kalau berminat bisa ikut kuliah material elektroniknya S1, ya. Gambar di sini menjelaskan secara ringkas pengoperasian MOSFET yang bukan merupakan skop dari mata kuliah ini, karena kalau dijelaskan satu persatu waktunya akan lebih panjang lagi. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat akumulasi, ya, ini namanya akumulasi, MOSFET ini dalam keadaan mati, ya. Antara source dan drain itu hanya terdapat hole, jadi mereka elektron di source dan drain ini tidak dapat pindah. Sedangkan pada mode inversion, ya, pada mode inversion MOSFET dalam keadaan hidup karena elektron dari source ke drain dapat pindah, ya, melalui channel yang ada di sini.
Dan Anda lihat di sini untuk dapat mencapai akumulasi atau inversi ini yang perlu dilakukan adalah mengatur voltase dari gate. Di sini jika ingin punya akumulasi maka negatif, sedangkan inversi di sini harus lebih positif voltasenya. Sekarang